dari Firna. Boleh pertanyaan yang kedua dari teman-temanku. Apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-temanku? Oh, Hana Nurhaliza. Boleh Hana Nurhaliza? Silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Eh, ini kan tadi membahas tentang jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran. Jadi yang mau ditanyain itu kan kita sebagai pendidik kadang itu kebingungan ya untuk menggunakan alat atau teknik apa gitu dalam eh, mengevaluasi pembelajaran. Jadi yang pertanyaannya itu bagaimana cara menentukan jenis alat atau teknik evaluasi yang tepat gitu dan sesuai. Apakah dapat dipahami? Oke, berarti bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk menentukan alat ukur evaluasi yang tepat gitu ya, Hana ya? Iya, betul seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, langsung dicatat ya sama Teh Hilya. Oke, untuk pertanyaan terakhir untuk laki-laki, dari tadi ini belum angkat tangan ini. Apakah ada yang bertanya dari laki-laki? Oh, Manggus Piar Rahman. Silakan Manggus Piar, disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kang Fauzan Izzuddin atas kesempatannya. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan mengenai penilaian diagnostik. Tadi ya seperti yang sudah dipaparkan dan saya tangkap bahwa penilaian diagnostik ini adalah penilaian jikalau peserta didik mengalami kesulitan dalam tes formatif. Nah, jadi pelaksanaannya kapan gitu? Kan ketika siswa, misalkan sebagian siswa yang mengalami kesulitan, nah pelaksanaan diagnostik ini kapan? Apakah dibarengi dengan pembelajaran seperti biasa atau dipisahkan gitu? Mungkin pertanyaan saya lebih ke waktu pelaksanaan penilaian diagnostik ini kapan dilaksanakannya gitu. Baik, terima kasih Manggus Piar. Apakah Teh Hilya sudah mencatat pertanyaannya? Sudah. Baik, baik. Kita akan sesi diskusi pada sehingga nanti kita bisa menjawab bersama-sama di akhir penghujung diskusi ya. Baik, langsung saja saya serahkan kepada kelompok 4. By the way, yang bertugas siapa ya untuk jadi moderator Saya. kelompok 4? Oh, siap. Untuk Mang Husni yang paling semangat, silakan dimulai. Saya serahkan kepada kelompok 4. Oke, baik. Terima kasih Kang Ojan. Komando saya ambil alih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, alhamdulillah ya. Tadi kita setelah menyimak pembahasan presentasi dari kelompok 3, sekarang dilanjut dari kami kelompok 4. Di sini saya Husni Mubarak sebagai moderator. Kemudian teman sekelompok saya ada Fawazdia Ulhaq dan juga Habibah Rahmadina. Pembahasan kami kali ini yaitu tentang sebentar administrasi tes tentang administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materinya, kita pretest dulu nih guys ya. Kepada saudara Fawaz, boleh di-share ya link buat pretestnya di room chat. Husni, pemoderator. Ya, Sebelumnya kan tadi kelompok 3 dulu ya. Nah kan ya. tadi udah tes kelompok 3. Nah post-tes dulu tadi kelewat. Oh iya betul. Kang Ya, Ojan, gitu. post test dulu Kang Ojan. Oh iya, maaf friends ya. Saya tadi lupa. Baik, kalau begitu
Maaf di tes. Ini teh post test dulu sekarang atau nanti setelah diskusi ini kelompok tiga? Oke, untuk Teh Arin boleh langsung di-share untuk post test kelompok 3. Sudah Pak, di komen. Kolom komenan. Nah, oke, friends. Sekarang silakan cek komentarnya masing-masing. Itu di sana sudah ada Google Form. Oke. Nah, itu diisi. Kelompok 3 diskusinya sudah? Hanya jawab juga deh. Belum. Fauzan? Iya Pak, gimana? Ini udah selesai? Belum? Ini lagi mengerjain post test kelompok tiga Pak. Siap-siap langsung kelompok 4 ya. Ya, baik Pak. Siap, Pak.
Oh, oke. Sudah selesai mengerjakan poster 3. Halo friends, apakah sudah mengerjakan? Sudah, Sudah. Bang, sudah. Baik, friends, silakan untuk dilanjut saja ke kelompok 4 ya apabila sudah. Oke, baik, Komando, saya ambil alih. Eh, karena tadi pembukaannya sudah ya, kita langsung lanjut saja. Kita pretest dulu, guys. Pretest untuk soal dari kelompok 4 ya. Pada saudara Fawas, mohon di-share link pretestnya. Halo, saudara Fawas, bisa terdengar suara saya? Saya siap, Pak. Baik, Pak Moderator. Siap, siap. Kelompok 4, stop, mulai. Kelompok 4 dimulai aja, stop. Ya, Pak, ini lagi di-share dulu link pretestnya, Pak. Untuk soalnya boleh diisi ya, ada di grup evaluasi. Kirim ke ini, pas, ke room chat Zoom. Biar sekalian. Nah, silakan diisi ya, teman-teman. Waktunya sekitar 5 menit dari sekarang.
Baik teman-teman, sudah 5 menit. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan pretestnya? Oke, sudah mungkin ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke pembahasan materi. Sebelumnya kepada rekan saya Fawaz dan Habibah, sudah siap? Siap, Pak. Saudari Habibah, bagaimana? Sudah siap? Siap. Oke, sudah hadir ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Pembahasan materi yang pertama yaitu tentang konsep administrasi tes. Nah, jadi nanti akan dibahas tentang apa sih konsep dari administrasi. Nah, ini anggotanya dari kelompok 4 ya, ada Fawaz Diaul, Haq, Habibah Rahmadina, dan Husni Mubarak. Oke, next slide. Oke, pembahasan pertama tentang konsep administrasi tes akan dibahas oleh Saudari Rahmadina, Saudari Habibah Rahmadina. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang konsep administrasi tes. Di konsep ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengertian administrasi, ada esensi tes, dan yang terakhir ada ciri khas tes. Moderator dipencet sekali lagi biar muncul pembahasan itu. Nah, Yang pertama ada pengertian administrasi. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrare, yang memiliki arti membantu, melayani, dan mengarahkan. Sedangkan secara terminologi, administrasi memiliki beragam makna yang mencakup manajemen, pengelolaan, tata usaha, serta kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian administrasi ini. Ada Luther Gulick, ada Ngalim Purwanto, Hadari Nawawi, Herbert Simon, Dwight Waldo, Dimok, Sondang, P. Siagian. Nah, semua pendapat para ahli ini bisa teman-teman baca di makalah. Tapi dari pendapat-pendapat tersebut, dijelaskan bahwa administrasi ini tidak hanya mencakup pengelolaan dan tata usaha, tetapi juga melibatkan aspek kerjasama dan koordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Administrasi dalam konteks pendidikan juga menuntut penerapan prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal, serta memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ada yang bagian kedua, ada esensi tes. Istilah tes sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu testum, yang awalnya merujuk pada sebuah piring atau wadah dari tanah liat. Dalam konteks psikologi, istilah ini berarti suatu metode untuk menyelidiki individu melalui pemberian tugas atau penyelesaian masalah tertentu. Tes sendiri merupakan suatu prosedur sistematis untuk mengukur perilaku seseorang atau kelompok yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian pertanyaan ataupun tugas yang disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan perilaku tersebut dalam bentuk angka, skala, maupun sistem kategori. Tes akan dianggap baik jika memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Validitas itu menyangkut atau membahas Bentar.
sejauh mana tes tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas menyangkut konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Tes sendiri dijalankan melalui serangkaian prosedur yang sistematik, di mana setiap pertanyaan atau tugas dirancang untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari perilaku yang ingin diobservasi. Tes mencoba untuk menggambarkan sampel perilaku yang diukur, meskipun tidak dapat mencakup semua aspek perilaku secara menyeluruh. Oleh karenanya, seleksi ataupun butir-butir pertanyaan ataupun tes harus mewakili seluruh aspek-aspek yang signifikan dari perilaku yang diinginkan. Dengan demikian, tes merupakan instrumen penting dalam dunia pendidikan dan psikologi yang membantu untuk mengukur dan memahami berbagai aspek tingkah laku individu ataupun kelompok secara sistematis dan objektif. Tes memainkan peran kunci dalam proses evaluasi, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Poin terakhir yaitu ada ciri khas tes. Tes mempunyai dua ciri khas. Yang pertama ada penggunaan suatu prosedur secara spesifik atau sistematis, di mana tes mengikuti prosedur tertentu yang telah ditetapkan dalam rangka mengukur sesuatu dengan konsistensi dan objektivitas. Nah, prosedur ini mencakup langkah-langkah yang jelas untuk administrasi tes, kemudian ada penskoran dan interpretasi hasil. Ciri yang kedua ada penskoran respon sesuai dengan prosedur sistematis atau spesifik. Penskoran respon siswa mengacu pada aturan-aturan dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Butir-butir soal disusun dengan memperhatikan pola, kaidah, serta aturan penyusunan yang benar, sehingga memastikan keadilan dan objektivitas dalam pengukuran. Oleh karena itu, penataan atau pengadministrasian tes harus memenuhi syarat pengadministrasian yang benar, termasuk penskoran hasil ujian dan penginterpretasiannya. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan pengukuran, serta kesesuaian hasil dengan tujuan pengujian yang ditetapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang konsep administrasi tes. Selebihnya saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Habibah yang telah memaparkan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya, ini akan dibahas oleh saya sendiri ya, yaitu tentang administrasi tes dengan penekanan pada aspek-aspek psikologi. Nah, jadi yang pertama yaitu pertimbangan dalam penggunaan tes. Nah, jadi sebelum melakukan tes tentunya ada beberapa hal yang memang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu agar pelaksanaan tes, keberjalanan tes itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Yang pertama, pelatihan dan praktik. Nah, pelatihan dan praktik dalam mengambil tes ini dapat efektif untuk meningkatkan kinerja individu atau kelompok yang memiliki sedikit pengalaman dengan subjek tes tertentu. Jadi harus ada persiapan yang matang gitu, entah itu berupa pelatihan, mengisi soal gitu ya, dan sebagainya lah untuk memaksimalkan hasil tes. Kemudian ada respon set. Nah, konsep respon set ini merujuk pada kecenderungan individu dalam memberikan jawaban yang cenderung pada arah tertentu dalam tes. Nah, hal ini dapat mempengaruhi validitas tes karena respon yang tidak terkait dengan konten tes dapat mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Kemudian, implikasi uji untuk pengembangan tes. Nah, pengembang tes sering memiliki perbedaan pendapat tentang apakah harus mendorong atau mengurangi menebak dalam tes. Nah, menerapkan strategi untuk mengatasi masalah menebak dapat memerlukan penyesuaian waktu, tes, dan penggunaan koreksi untuk menebak. Nah, kemudian boleh di next slide, Fawas. Sekali lagi, belum muncul tulisannya. Nah, yang kedua itu persepsi dan respon emosional terhadap tes. Jadi ini membahas tentang perasaan ataupun respon emosional diri kita ketika tes itu sedang berlangsung. Gitu ya. Yang pertama yaitu ada ketegangan dan kecemasan. Yang mungkin ini semuanya sudah pernah mengalami ya ketika kita sedang melakukan tes akan timbul rasa ketegangan dan juga kecemasan dalam diri kita sehingga pada akhirnya akan menimbulkan perilaku-perilaku tertentu gitu ya seperti
menggigit kuku gitu ya, menggigit pensil gitu ya, ataupun berbicara pada diri sendiri gitu. Ini apa jawabannya ini? Apa jawabannya? Nah, itu karena respon alami terhadap tes yang sedang kita lalui gitu ya. Yang kedua itu konsekuensi bagi pengguna tes. Nah, di sini sebuah penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan seseorang itu dapat mempengaruhi responnya terhadap tes. Nah, oleh karena itu, untuk mempersiapkan kelompok peserta tes dengan baik, penting untuk memahami bagaimana tes diinterpretasikan oleh individu dalam kelompok tersebut, serta pengetahuan tentang perilaku yang mungkin muncul dalam situasi cemas. Bisa itu lagi. Yang ketiga, Mas. Nah, yang ketiga yaitu usaha dan motivasi. Nah, penting untuk mencapai keseimbangan antara motivasi untuk berkinerja baik dan kecemasan yang berlebihan yang dapat menghambat kinerja. Nah, jadi sebelum eh, melaksanakan tes juga alangkah baiknya kita tuh harus mendapatkan motivasi yang positif agar hal tersebut dapat mengefektifkan kita ketika melaksanakan tes gitu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian subjudul selanjutnya, Awas, tentang manajemen kecemasan peserta tes. Ya, bisa dipencet lagi biar muncul tulisannya. Nah, ketika kita sedang menghadapi tes ya, seseorang itu bisa mengalami yang namanya tes anxiety. Nah, apa sih tes anxiety itu? Nah, secara terminologi, tes anxiety itu berasal dari dua kata, yaitu pertama tes, yang berarti tes gitu ya, ujian atau ujian. Tenang. Dan anxiety itu yang berarti cemas. Jadi secara harfiah, tes anxiety itu adalah kecemasan ketika menghadapi tes ataupun ujian. Nah, di sini ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tes anxiety ini. Yang pertama, persiapan yang matang tentunya. Persiapan yang matang dengan persiapan diri dengan baik menghadapi tes dengan cara ya kita membuat jadwal belajar lah, kita latihan dulu membaca-baca materi yang kemungkinan muncul dalam tes ataupun ya kita berarti soal gitu ya. Nah, yang kedua, upaya yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tes anxiety yaitu pikiran yang positif. Nah, ubah pola pikir negatif menjadi positif. Fokuskan pikiran Anda pada kemampuan dan kekuatan. Nah, kemudian hindari pikiran yang meragukan diri sendiri. Nah, kan kadang karena rasa cemas yang berlebihan hingga akhirnya akan biasanya tuh menimbulkan pikiran-pikiran negatif. Wah, ini mungkin saya bakal gagal nih di tes ini. Nah, sebisa mungkin kita harus mengesampingkan pikiran-pikiran negatif tersebut dan kita ganti pikiran tersebut dengan pikiran-pikiran positif agar kita bisa lebih tenang menjalankan tes dan juga mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Kemudian yang ketiga itu jaga kesehatan tubuh. Nah, ternyata kondisi fisik pun ya kondisi kesehatan badan kita itu sangat berpengaruh ketika kita melakukan tes gitu ya. Mohon poin selanjutnya, Pak Wan. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh ini kita bisa melakukan dengan makanan yang sehat, minum yang cukup, olahraga dan juga tidur yang cukup. Coba kalau kita lagi kelaparan terus kita mengikuti ujian atau tes pasti gak akan fokus gitu. Apalagi kalau sambil haus juga, apalagi kan kita sebagai mahasiswa tuh biasanya pada suka begadang ya. Jadiin tugas tapi ketika nanti melaksanakan tes itu akan kurang fokus jadinya. Nah, jadi sebisa mungkin ya walaupun sibuk kita harus pintar-pintar manajemen waktu lah agar dan juga menjaga kesehatan tubuh ya. Kemudian yang keempat itu mengelola waktu dengan baik. Nah, angka baiknya kita membuat jadwal yang realistis untuk mengerjakan tes dan alokasikan waktu secara proporsional untuk setiap bagian. Jadi misalnya kita bisa mengerjakan bagian yang mudah dulu, kita kasih waktu nih kan, waktunya 60 menit untuk ujian misalnya. Nah, kita kasih 10 menit untuk ngerjain soal ini, 5 menit untuk ngerjain soal ini, jadi lebih terstruktur gitu. Nah, mungkin yang kelima itu bantuan profesional. Nah, jadi jika kecemasan menghadapi tes itu terus berlanjut dan mengganggu kehidupan sehari-hari kita ya, kita bisa mempertimbangkan untuk mencari bantuan pada konselor ataupun psikolog yang berpengalaman dalam mengatasi kecemasan kita. Nah, kemudian eh, poin selanjutnya, Fawas, yaitu tentang standar administrasi tes dan scoring.
sebelumnya ada nggak tentang standar? Oh, nggak ada ya. Oh, mohon maaf ada sedikit kesalahan, lupa tidak dimasukkan ke PPT ya terkait poin yang C. Mungkin teman-teman bisa lihat di artikelnya langsung terkait standar administrasi tes dan scoring. Nah, apa sih standar administrasi tes dan scoring itu? Ya, jadi eh, standar administrasi dan scoring itu merupakan standar yang digunakan gitu dalam melakukan tes ataupun melakukan scoring atau penilaian gitu. Nah, menurut American Educational Research Association, nah ada 180 standar yang digunakan untuk mengevaluasi, mengatur, mengelola, menafsirkan, dan memaknai tes psikometri dan instrumen lainnya. Nah, namun hanya ada 5 dari kriteria tersebut yang secara khusus itu terfokus tentang administrasi dan juga scoring tes. Nah, kemudian ada pula jenis dan bentuk standar administrasi tes dan scoring. Nah, yang pertama yaitu standar-standarnya dalam administrasi tes dan scoring. Yang pertama, dalam pelaksanaan standar tertentu, administrator tes harus mematuhi prosedur yang ditetapkan dengan cermat untuk spesifikasi administrasi dan penilaian oleh penerbit tes. Kemudian, yang kedua, lingkungan pengujian harus memenuhi standar kenyamanan yang wajar dan harus minim gangguannya. Nah, maka biasanya kan kita kalau lagi mengadakan ujian atau tes suka ada tanda di luar mohon tenang sedang ujian. Nah, karena memang berpengaruh ya kondisi lingkungan terhadap pelaksanaan tes gitu. Yang ketiga, usaha yang memadai harus dilakukan untuk memastikan validitas skor tes dengan mencegah kemungkinan peserta tes memperoleh skor secara tidak sah. Keempat, penggunaan tes bertanggung jawab untuk melindungi keamanan materi uji. Nah, yang kelima, pengelola tes harus memberikan interpretasi yang sesuai ketika memberikan informasi tentang skor tes kepada siswa, orang tua, guru, ataupun media. Yang keenam, prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tes bergantung pada jenis tes dan karakteristik peserta ujian. Dan yang ketujuh, yaitu kesiapan, kecerdasan uji, dan motivasi peserta ujian dapat mempengaruhi hasil tes mereka. Nah, adapun yang terakhir itu ada skor tes meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mencetak tes esai, mencetak tes objektif, kesalahan skor manusia, mencetak buktian ganda dan pilihan palsu yang benar, mencetak item ranking, koreksi untuk menebak, skor dikonversi, skor tes lisan, dan juga evaluasi skor dan grading. Nah, mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyusunan pelaksanaan pemberian skor dan pengelolaan skor akan disampaikan oleh saudara Fawaz. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir, yakni penyusunan, pelaksanaan, pemberian skor, dan pengelolaan skor. Oke, untuk bab yang pertama atau materi yang pertama yang akan saya sampaikan itu penyusunan perangkat tes terlebih dahulu. Untuk merancang perangkat tes ada dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada penyusunan naskah teks. Penyusunan naskah tes harus memperhatikan berbagai faktor agar peserta tes dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Terus yang kedua, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyunting tes dengan memprioritaskan kepentingan peserta. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, tes dalam bentuk objektif sebaiknya tidak dilakukan secara lisan. Lalu, butir-butir tes harus disusun berdasarkan urutan pokok bahasan dari awal hingga akhir. Terus, tingkat kesulitan tes sebaiknya diatur dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Lalu, butir-butir tes yang memiliki kesamaan sebaiknya dikelompokkan bersama
Jadi ada pengelompokan soal-soal tes yang sama, terus petunjuk pengerjaan tes harus ditulis dengan jelas. Bisa disantumkan di deskripsi soal. Terus penyusunan butir tes harus diatur sedemikian rupa agar tidak memberikan kesan tertekan kepada peserta. Selanjutnya, ada setiap butir tes harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga STEM dan seluruh opsi jawaban berada dalam satu halaman. Selanjutnya, ada wacana yang menjadi acuan untuk satu atau beberapa butir tes harus diletakkan di atas butir tes yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ada hindari penempatan pola tertentu pada kunci jawaban. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perangkat tes. Selanjutnya ada pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya sendiri ada hal penting untuk memastikan kerahasiaan naskah agar tidak mengganggu fokus peserta saat tes berlangsung. Reproduksi tes sebaiknya dilakukan secara terpisah antara lembaran tes dan lembaran jawaban. Itu udah pasti ya. Terus ada juga beberapa panduan praktis dalam reproduksi naskah tes. Seperti yang pertama, pastikan antar butir tes memiliki ruang yang cukup agar tidak terlalu berdesakan. Lalu ada nomor dan huruf yang digunakan. Nomor dan huruf yang digunakan di depan pilihan jawaban harus konsisten dengan yang tertera pada lembar jawaban. Lalu untuk tes pasangan kata, kedua kolom yang berisi pertanyaan atau pilihan jawaban harus berada pada halaman yang sama. Terus butir tes yang berkaitan dengan suatu wacana harus ditempatkan dalam satu halaman. Lalu semua wacana, grafik, diagram atau gambar yang digunakan sebagai dasar butir tes harus jelas. Biasanya kalau misalkan soal-soal SD gitu kan ada yang fotokopian, jadi si gambar itu jadi hitam butek gitu. Jadi si gambar itu harus jelas untuk membuat soal tes. Lalu terakhir, jika tes direproduksi dalam jumlah besar, setiap naskah tes harus memiliki kualitas yang sama. Seperti itu. Bentar. Oke. Selanjutnya, oh maaf, ini slide-nya pelaksanaan. Oh, oke. Slide-nya ada yang berbeda dikit, nggak ngaruh. Selanjutnya ada pelaksanaan tes. Untuk pelaksanaan tes sendiri, oh sebentar, maaf tadi ada salah penyampaian poin ya. Jadi ini untuk pelaksanaan ada beberapa poin seperti menyusun pada silabus SAP, menyusun kisi-kisi soal, dan menyusun soal ini. Itu tuh baik. Adalah langkah-langkah atau poin inti dari pelaksanaan. Jadi poin pelaksanaan ini mengacu pada 3 poin ini gitu. Ini pelaksanaan. Nah, kalau bisa kita lihat di ini ya di artikel di jurnal, untuk pelaksanaan tes sendiri ada beberapa pertimbangan
untuk metode dalam pelaksanaannya. Jadi ada 4 poin yang bisa digunakan untuk pertimbangan. Yang pertama ada tes open book atau close book. Nah, yang kedua ada tes diumumkan atau tes dirahasiakan. Lalu ada tes tertulis dan tes lisan. Dan yang terakhir ada tes tindakan atau tes praktek. Itu 4 pelaksanaan tes. Untuk kelebihan kekurangannya masing-masing pertimbangan bisa dibaca di artikel. Itu cuman gambaran singkatnya saja. Saya lanjut ke pemberian skor. Untuk pemberian skor ini, scoring merupakan tahapan di mana jawaban yang diberikan pada suatu instrumen diubah menjadi nilai numerik yang mencerminkan penilaian terhadap jawaban pada item tersebut. Nilai numerik yang diperoleh kemudian diolah untuk menjadi nilai-nilai akhir atau kelas. Untuk pemberian skor sendiri adalah langkah pertama dalam proses pengelolaan hasil tes. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. Jadi dari pemberian skor ini, dari setiap soal, setiap bulir soal itu ada poin-poin yang akan menjadi angka untuk di-input menjadi nilai tes. Untuk pemberian skor ada beberapa poin lagi. Yang pertama ada teknik pengolahan data. Untuk teknik pengolahan data ini metode statistik sering digunakan. Ada 4 langkah pokok yang harus diikuti dalam pengolahan data hasil tes. Yang pertama ada men-skor, yaitu mendapatkan skor mentah dari 3 jenis atau bantu, yakni kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Lalu yang kedua ada mengubah skor mentah menjadi skor standar. Lalu yang ketiga ada mengonversi skor standar menjadi nilai. Dan yang keempat ada melakukan analisis soal. Analisis soal itu kondisional ya bila diperlukan untuk menilai validasi dan reliabilitas soal, tingkat kesulitan soal atau difficult index, dan daya pembeda. Selanjutnya ada cara memberi skor mentah untuk uraian. Nah, untuk uraian sendiri ada 2 metode untuk memberikan skor. Untuk uraian sendiri kan berbeda dengan PG ya, pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu sudah bisa ditentukan poin-poinnya dan itu semua setara. Sedangkan kalau uraian itu kan jawaban disesuaikan dengan pemahaman siswa sesuai dengan tulisan, mau itu apa sih, to the point atau misalkan banyak pembahasan yang dia tulis. Ada cara pemberian skornya untuk uraian. Nah, untuk caranya sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, bobot yang diukur dalam skor maksimum yang sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dan yang kedua ada bobot yang diukur dalam bilangan-bilangan tertentu yang sesuai dengan tingkat kesulitan soal. Nah, lalu yang ketiga ada cara memberikan skor untuk tes objektif. Untuk tes objektif ini ada 2 metode juga. Yang pertama ada tanpa rumus tebakan dan ada menggunakan rumus tebakan. Itu cuman poinnya saja sih. Selanjutnya ada pengolahan skor. Ini langkah yang terakhir dalam poin terakhir. Untuk pengolahan skor sendiri, yang pertama ada pengolahan dan
pengubahan skor menjadi skor standar. Ada dua metode di sini yang digunakan. Ada criterion referenced evaluation atau penilaian acuan patokan PAP. Ini mengubah skor mentahan menjadi nilai dengan mengacu pada kriteria atau patokan tertentu. Yang kedua ada norm referenced evaluation atau penilaian acuan norma PAN. Mengubah skor mentah menjadi nilai dengan membandingkan dengan norma atau kelompok. Itu dua metode dalam pengolahan pengubahan skor. Nah, lalu yang kedua ada pengolahan dan pengubahan skor mentah. Nah, kalau pengubahan skor mentah ini ada melibatkan berbagai skala seperti skala 5, A, B, C, D, F, skala 9, 1 sampai 9, skala 11, 0 sampai 10, Z-score dan T-score. Itu beberapa contoh dari pengubahan skor mentah. Dan yang terakhir ada cara memberi skor. Nah, untuk cara memberikan skor ini, yang pertama ada skala sikap menggunakan skala 5, yang SS, S. Yang itu tuh yang sangat sulit, yang seperti itu tuh contohnya dengan nilai positif dan negatif. Oh, maaf. Oh ya, kayak gitu benar. Setuju, tidak setuju, contohnya tuh yang seperti itu. Selanjutnya ada domain psikomotor. Menggunakan skala penilaian dari sangat baik sampai tidak baik untuk mengukur penampilan atau kriteria. Nah, seperti itu pemaparan materi mengenai penyusunan, pelaksanaan, pemberian skor, dan pengelolaan skor. Untuk selanjutnya, mungkin materi sudah selesai sih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Fawas yang telah memaparkan materinya. Ini Bu PJ, ini post test dulu atau pertanyaan dulu? Tanya jawab aja dulu, tanya jawab. Oh, post test dulu, Pak. Tanya jawab dulu aja, tanya jawab. Proses di belakangan. Oh, iya. Baik. Pada teman-teman, barangkali yang ingin bertanya, kami beri kesempatan untuk 3 orang penanya ya. Oke, di sini baru ada, udah ada 3 nih. Saudari Ilma, Hildan, sama Hakim. Oke, sudah ditutup ya karena sudah ada 3 penanya. Oke, penanya pertama, Saudari Ilma, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk... Oh iya, notulen jangan lupa dicatat pertanyaannya. Silakan lanjut. Ya. Yang ingin saya tanyakan di judul persepsi dan respon emosional terhadap tes ada di poin pertama, yaitu pertanyaannya, ketegangan dan kecemasan itu muncul pada dirinya sendiri atau dari lingkungan sekitar yang membuat siswa tersebut tidak nyaman. Bagaimana? Oke, baik, sedang dicatat. Diulang lagi. Share screen-nya ini dulu, dikeluarin dulu aja. Gimana, Pak? Share screen-nya dikeluarin dulu aja. Oh, Puas, mohon dikeluarin share screen. Nah, terima kasih. Gimana, notulen dipahami pertanyaannya? Sudah dicatat? Oke. Lanjut ke pertanyaan penanya kedua, Saudara Hildan. Maaf, Saudara Ihsan Malik, sudah slot penanyanya sudah ini ya, sudah ditutup tadi. Yang ketiga itu Saudara Hakim. Ya, Saudara Hildan, silahkan. Baik, di sini saya izin bertanya. Dalam artikel kan disebutkan pada bagian standar administrasi tes dan scoring. Nah, di situ kan ada 5.
kriteria khusus untuk administrasi tes dan scoring. Nah, apa saja sih itu 5 kriteria itu? Itu, Kang Husni. Oh, itu yang menurut American Educational Research Association gitu ya. Ah, ya. Baik, bagaimana? Nutulen? Aman? Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga tadi dari Saudara Hakim. Silakan, Saudara Hakim. Baik, Bismillah. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk bertanya. Pertanyaannya itu adalah, kan tadi membahas mengenai psikologi sama tes ya. Nah, biasanya kan waktu SMA itu ada yang namanya psikotes ya, yang mana untuk memilih siswa untuk masuk IPA atau IPS. Untuk dengan mengerjakan soal caranya tuh. Nah, apakah yang seperti itu untuk sekarang ini berjalan efektif atau bagaimana? Jadi psikotes itu apakah efektif digunakan kembali atau enggak dan apa alasannya? Mungkin sekian. Oke, baik. Sebelum lanjut ke apa sesi diskusi dari kelompok 3, mungkin post test dulu aja ya. Kepada Saudari Habibah mungkin bisa di-share link G-form-nya. 5 menit aja cukup lah ya guys ya. Sisanya kita buat diskusi. Oke, itu linknya sudah ada. Silakan kita kerjakan 5 menit dari sekarang.
Oke, baik. Karena sudah 5 menit ya, selanjutnya untuk diskusi kelompok 3 saya serahkan kembali ke Kang Ojan selaku moderator dari kelompok 3. Aku Kang Ojan hadir, Kang Ojan. Mandat diterima. Baik, di sini kami dari kelompok 3. Sebelum menjawab, akan saya bacakan dulu pertanyaan dari 3 orang teman kita, yaitu yang bagaimana jika guru memberikan tugas tes pilihan ganda, tetapi menanyakan pendapat apakah itu efektif atau tidak, dan seharusnya bagaimana? Itu dari saudari Firna. Lalu yang kedua dari saudari Hana, kita sebagai pendidik yang kebingungan menggunakan alat dan teknik dalam evaluasi. Bagaimana tepat dan sesuai? Dan yang ketiga, pelaksanaan kapan dilaksanakan? Itu dari saudara Gus Piar. Baik, untuk mempersingkat waktu dan untuk mengefektifkan juga, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hana Nurhalim. Bagaimana kita sebagai pendidik untuk menentukan jenis atau alat evaluasi yang tepat dan sesuai ya. Di sini saya akan menjawab. Sekurang-kurangnya ada 4. Yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan evaluasi ini kita tentukan dengan jelas apa yang ingin kita lakukan. Apakah untuk mengukur pemahaman konsep, ataukah untuk mengukur pemahaman keterampilan, ataupun untuk mengukur sikap atau aspek lainnya dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pertimbangkan usia atau karakteristik peserta didik. Nah, terkadang karakteristik peserta didik itu berbeda-beda dari usia, kemudian minat, lalu kebutuhan, dan gaya belajar itu pun mempengaruhi. Nah, yang ketiga, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, pastikan instrumen evaluasi yang akan kita keluarkan itu valid. Maksudnya valid di sini apa? Mengukur apa yang seharusnya diukur gitu. Lalu yang kedua adalah reliabilitas. Dan artinya merupakan sebuah konsistensi dalam pengukuran evaluasi tersebut. Nah, lalu yang keempat, yaitu ketersediaan SDM. Itu ya. Nah, contoh-contohnya apa? Nah, di sini ada beberapa saya berikan contoh sederhana. Misalnya, contoh 7 tajam pemahaman peserta didik tentang suatu konsep. Nah, maka yang dapat kita lakukan adalah menggunakan tes tertulis seperti soal pilihan ganda atau esai. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua itu jikalau kita mengukur tentang keterampilan praktik peserta didik. Nah, kita dapat memberikan apa? Alat instrumennya. Nah, itu kita bisa menggunakan observasi langsung maupun penugasan praktikum. Nah, itu yang kedua, ada 2 contoh ya, yang secara sederhananya saya jelaskan. Oke, untuk Hana sendiri bagaimana komentarnya? Jadi kurang lebihnya ada 4 ya kalau tadi dari Kang Ozan itu. Cara untuk menentukan cara teknik atau alat evaluasi yang tepat itu harus nentuin tujuan, terus juga disesuaikan dengan umur, terus reliabilitas sama validitas, sama yang terakhir itu SDM-nya. Jadi mungkin secara singkatnya kalau kita mau menentukan jenis evaluasi yang tepat itu, kita harus objektif mungkin ya, disesuaikan dengan si pendidik dan juga materi yang sedang kita sampaikan, dan juga jangan kayak semaunya kita gitu, misal
untuk ini mah misal pakainya pilihan ganda atau gimana gitu. Jadi intinya mungkin disesuaikan ya. Harus kembali lagi kepada tujuan evaluasi itu kita mau melihat atau mengukur apanya dulu dari hasil peserta didik tersebut. Mungkin gitu ya, Kak. Nah, iya benar Hana. Jadi memang dari awal itu tujuannya harus kita teguhkan dulu gitu. Nah, jadi seperti itu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau yang ingin menambahkan, dipersilakan. Apakah ada? Baik, untuk menghilangkan suasana hening ya. Jikalau nanti teman-teman ada yang ingin menambahkan, boleh kita ke pertanyaan, yaitu pertanyaan yang disampaikan oleh saudari Firna. Boleh dari pemateri? Izin menjawab dari pertanyaan saudari Firna ya. Boleh Pak Moderator? Oh iya, silakan. Kan pertanyaannya kan bagaimana jika guru memberikan tugas tes pilihan ganda, tapi menanyakan pendapat, apakah itu efektif atau tidak, dan seharusnya bagaimana. Kan sudah kita lihat ya, pilihan ganda kan pasti A, B, C, D gitu kan, biasanya pilihan singkat dan jelas gitu pasti gitu. Nah, tapi kan ini gurunya malah pendapat gitu. Pasti dari sudut pandang kita juga sudah tidak tepat gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sebaiknya itu kita tuh harus benar-benar memilih teknik evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pembelajaran gitu. Jangan kayak yang tadi dipertanyakan Teh Firna gitu ya. Jadinya kan juga buat yang menjawab pun bingung gitu. Kok pilihan ganda tapi kok ada pendapat gitu dari sudut pandang kita masing-masing itu. Nah, jadi kalau tujuannya untuk mengukur pemahaman siswa secara subjektif, maka lebih baik menggunakan pilihan ganda itu. Tapi kalau memberikan tugas pilihan gandanya menanyakan pendapat mungkin tidak efektif gitu ya untuk menerapkan teknis seperti itu. Jadi sebaiknya guru mempertimbangkan menggunakan teknis evaluasi yang lebih sesuai seperti pertanyaan terbuka atau diskusi kelas untuk mendapatkan hasil jawaban seperti pendapat seperti itu mungkin. Teh Firna dapat dimengerti? Iya, dapat dimengerti. Terima kasih. Baik. Dari saudari Firna, bagaimana tanggapannya? Ya, berarti untuk tes pilihan ganda yang menanyakan pendapat mah tidak efektif digunakan. Jadi lebih baik pakai tes yang lain gitu ya. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menanggapi sebelumnya? Cek, halo, apakah suara saya terdengar? Benar. Oke, baik. Jika belum ada yang ingin makan, tidak apa-apa, nanti seiring berjalanku ya. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari Mang Guspiar ya, itu pelaksanaan penilaian diagnosis laksanakan. Nah, silakan untuk saudari Hilya, boleh langsung. Oke, terima kasih Pak Moderator. Jadi tadi tuh pertanyaannya kapan dilaksanaannya tes diagnostik. Nah, seperti yang tadi sudah dipaparkan juga ya bahwa tes diagnostik itu merupakan cara guru mengidentifikasi dan memperbaiki kesulitan belajar siswa. Nah, alangkah baiknya tes diagnostik ini dilaksanakan di awal semester, maksudnya bukan di awal semester waktu pembelajaran langsung tes diagnostik, tidak. Cuma nanti setelah misalnya ada ulangan harian, itu biasanya dilaksanakan ulangan harian itu
biasanya seminggu sekali ya. Nah, setelah nanti hasil dari ulangan harian itu, yaitu tes formatif itu, nanti hasil belajar siswanya turun, maksudnya turun tidak bagus. Nah, baru dilaksanakannya tes diagnostik ini untuk mengetahui gaya belajar siswa. Jadi, kenapa harus di awal dilakukan tesnya, tes penilaian diagnostik ini? Karena untuk mengetahui cara belajar siswa. Karena kan setiap siswa itu berbeda ya gaya belajarnya. Mungkin ada siswa yang mengerti hanya dengan ceramah dan ada siswa yang mengerti hanya melihat gambar gitu kan, tidak semua siswa sama gitu gaya pembelajarannya. Nah, tes diagnostik ini dilakukan agar nanti guru tuh punya pembekalan untuk nanti mengganti cara belajar agar siswa tersebut bisa memahami pembelajaran gitu, dan nanti hasil akhir dari hasil evaluasi pembelajaran di akhir itu nilainya semua rata gitu, memahami materi. Jadi sebaiknya dilaksanakan di awal, dan bentuk dari tes diagnostik ini tidak mesti kayak tes tulis, tes esai ya, bisa juga dengan observasi gurunya. Jadi selama pembelajaran diobservasi oleh guru bagaimana mungkin tingkah laku siswa atau bagaimana pas pembelajaran, apakah siswa memperhatikan atau enggak gitu. Jadi pelaksanaannya itu di awal. Seperti itu, Kang Luspiar. Bagaimana? Alhamdulillah, selebihnya sudah terjawab. Jadi, alangkah lebih baiknya dilaksanakan di awal semester ya, tapi bukan di awal seperti awal pretest. Nah, ini ditujukan supaya untuk mengetahui gaya belajar dari siswa tersebut ya. Dan kemudian bentuk dari tesnya itu tidak melulu hanya soal pilihan ganda ataupun esai, bisa juga dilakukan oleh observasi dari si pendidik tersebut. Terima kasih banyak Teh Hilya atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada menjawab dengan panjang dan jelas ya kepada pertanyaan dari saudara Gustiar. Untuk terakhir kalinya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Cek. Baik, jika ada yang ingin saya akhiri. Terima kasih kepada para penjawab dan para penanya. Baik, saya serahkan forum kepada moderator kelompok 4. Mangga, Kang Husni, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Komando, saya ambil alih. Kita lanjut ke diskusi dari kelompok 4 ya. Pertama saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari Saudari Ilma. Ketegangan dan kecemasan saat mengerjakan tes itu muncul dari diri seseorang, siswa, atau dari lingkungan sekitar yang membuatnya tidak nyaman. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua dari Hiadan, dalam artikel itu ada 5 kriteria khusus standar administrasi tes dan scoring. Itu apa aja? Nah, kemudian dari Saudara Hakim, apakah psikotes dalam pemilihan peminatan saat jenjang SMA itu efektif digunakan kembali atau tidak? Sebutkan beserta alasannya. Nah, baik. Di sini saya sebagai presenter akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hildan terlebih dahulu ya. Nah, jadi ya itu tuh standar itu berdasarkan American Educational Research Association. Nah, itu ada 5 kriteria khusus yang membahas tentang administrasi tes dan juga scoring. Nah, mungkin itu karena ada kekurangannya tidak dicantumkan di artikel. Nah, jadi 5 kriteria khusus itu, yang pertama adalah validitas. Nah, standar validitas ini itu menekankan kepada kevalidan instrumen tes ataupun sejauh mana instrumen tersebut dapat mengukur hal yang dimaksudkan untuk diukur gitu. Nah, validitas ini merupakan ukuran sejauh mana hasil tes itu dapat mencerminkan konstruk yang sedang diukur. Nah, kemudian yang kedua, standar kedua itu standar reliabilitas. Nah,
Kriteria ini berkaitan dengan kendaraan atau konsistensi instrumen tes dalam memberikan hasil yang sama jika diulang penggunaannya. Nah, reliabilitas ini memastikan bahwa hasil tes dapat diandalkan dan juga konsisten. Yang ketiga, itu standar keadilan dan ketidakdiskriminasi. Nah, standar ini menekankan pentingnya menjamin bahwa proses administrasi tes itu dan penilaian adil bagi semua peserta tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin ataupun latar belakang. Nah, terkadang ya suka ada terjadi pelanggaran gitu dalam penilaian sebuah tes yang dimana gitu kadang ada penyuapan kepada guru gitu kan agar nilainya itu bisa dapat gede gitu. Nah, itu tidak memenuhi standar itu berarti kalau ada kasus seperti itu. Ya, yang keempat itu standar etika. Nah, kriteria ini menegaskan pentingnya menjaga standar etika dalam administrasi tes termasuk kepatuhan terhadap privasi siswa, integritas dalam penilaian dan perlakuan yang adil dan hormat terhadap semua peserta tes. Dan yang kelima adalah standar transparansi. Nah, standar ini menekankan perlunya transparansi dalam proses administrasi tes dan pelaporan hasil. Nah, begitu Kang Hilan, jadi 5 kriteria khusus yang dimaksud menurut American Educational itulah Research Association. Nah, yang pertama itu tadi validitas, yang kedua reliabilitas, keadilan dan ketidakdiskriminasian, etika dan juga transparansi. Begitu Kang Hildan. Bagaimana tanggapannya Kang Hildan? Baik. Terima kasih Kang Husni atas jawabannya. Berarti ada 5 ya, validitas, reliabilitas, standar keadilan dan ada diskriminasi, standar etika, dan standar transparansi. Gitu ya? Iya, betul sekali. Oke. Barangkali mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan ataupun menanggapi, dipersilahkan. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oh, tidak ada ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya saja. Pertanyaan berikutnya, barangkali dari presenter ada yang ingin menjawab, Saudara Fawaz ataupun Habibah. Persilahkan. Izin menjawab dari pertanyaannya Ilma. Oke, baik. Kepada Saudara Fawaz dipersilahkan. Oke, untuk pertanyaan Ilma ini tadi mengenai ketegangan dan kecemasan saat mengerjakan tes muncul dari diri seorang siswa atau dari lingkungan sekitar yang membuat tidak nyaman. Kalau soal ketidaknyamanan bisa dari keduanya, bisa dari salah satunya, tergantung ada faktor internal, eksternal, atau misalkan ada sesuatu hal, misalkan kalau dari diri sendiri kurangnya kesiapan dalam melaksanakan tes, ya kurangnya kesiapan, kayak nggak menghafal nih sebelum tes, atau misalkan sebelumnya kurang makan, atau misalkan contohnya saya sendiri waktu itu pas lagi tes SBMPTN hilang dompet. Nah, itu kan nggak ada kecemasan tersendiri ya pas waktu lagi tes. Itu bisa dari internal, eksternal. Kalau dari lingkungan bisa karena suasananya yang terlalu gaduh di lingkungan tesnya, atau misalkan ada eh, si penguji atau si pengawasnya yang terlalu galak gitu kan. Itu juga jadi salah satu faktor ketidaknyamanan atau kecemasan dalam pelaksanaan tes. Mungkin gitu gambaran-gambarannya. Bisa dari keduanya, bisa dari salah satunya. Tergantung kondisi situasi seperti itu. Bisa dari yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Gimana Pak Oke, baik. Moderator? Terima kasih Saudara Fawaz atas jawabannya. Bagaimana tanggapannya terlebih dahulu dari Saudari Ilma tentang jawaban Fawaz? Ya, terima kasih Pak Fawaz yang sudah menjawab. Berarti bisa dari faktor keduanya ya, dari eksternal maupun internal, kurangnya kesiapan dan selebihnya mungkin dapat dipahami. Terima kasih. Iya, baik. Jadi ya memang ya terkait faktor timbulnya rasa kecemasan ataupun ketegangan juga
rasa tidak nyaman ketika kita melakukan tes gitu ataupun ujian tuh memang disebabkan oleh beberapa faktor gitu, bisa dari diri kita sendiri, dari internalnya ataupun dari eksternal gitu, dari kondisi lingkungan. Bahkan dari internalnya sendiri tadi pun faktornya itu tidak harus hal-hal yang berkaitan dengan ujian gitu, seperti belum menghafal gitu kan, belum belajar dulu, belum latihan soal gitu. Bahkan untuk hal-hal yang kayak tadi seperti Kak Fawas alami itu, kehilangan dompet gitu ya, itu akan sangat mengganggu pikiran gitu ya, psikis kita ketika melaksanakan tes, bakal jadi kurang fokus gitu, Kak, konsen. Tangan lagi ngerjain tapi pikiran tuh mikiran dompet gitu. Wah, itu mah dompet kemana gitu. Tapi tesnya juga penting gitu kalau dilewatkan gitu ya. Jadi akan sangat berpengaruh tentunya. Dan juga dari kondisi lingkungan pun ya memang sangat berpengaruh gitu terhadap kenyamanan kita dalam melaksanakan tes gitu. Mungkin seperti suara-suara yang berisik, ataupun bahkan mungkin ketika kita melaksanakan tes kita mendapatkan kursi yang keras kan, itu juga bisa ganggu gitu, karena kan kita duduk dalam waktu yang lama kan, ujian biasanya 1 atau 2 jam lah minimal, itu lumayan bakal sakit gitu ya kalau pakai kursi yang keras gitu, akan mengganggu kenyamanan gitu. Nah mungkin bagaimana dari teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin menambahkan dari jawaban Kang Fawas gitu atas pertanyaan saudari Ilma. Bisa dipersilakan, barangkali ada yang mau menambahkan sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, tidak ada ya, tidak ada yang mau menambahkan lagi. Baik, kita lanjut saja ya ke pembahasan dari pertanyaan terakhir. Bagaimana dari presenter, ada yang ingin menjawab untuk pertanyaan terakhir? Bagaimana presenter? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Hakim. Ya. Ya, tadi pertanyaannya, apakah psikotes dalam pemilihan peminatan saat SMA masih efektif digunakan kembali atau tidak? Jika ya, sebutkan alasannya. Jika tidak juga, bagaimana alasannya? Jadi yang pertama, psikotes dalam pemilihan peminatan SMA ini memang sering kita temukan atau pernah kita alami saat kita ada di bangku SMA dulu. Nah, psikotes ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengenali potensi diri ataupun peminatan yang kira-kira cenderung dimiliki oleh siswa. Entah itu mengarah ke jurusan IPA, IPS, bahasa dan agama sesuai. Nah, nanti itu bisa disesuaikan dengan atau penempatan jurusan itu bisa disesuaikan dengan hasil psikotes yang sudah diadakan oleh sekolah. Nah, adapun pertanyaannya apakah psikotes ini masih efektif untuk digunakan kembali? Jawabannya adalah tergantung penggunaan dari psikotes itu sendiri. Jadi, psikotes bisa efektif jika di dalamnya itu memang tujuannya untuk mengidentifikasi potensi, kemampuan, peminatan yang dimiliki oleh siswa. Adapun tidak efektif apabila siswa tersebut sudah memiliki keyakinan ataupun sudah menentukan ke jurusan mana yang akan diambilnya. Nah, catatan bahwa psikotes ini dapat efektif ataupun dapat berjalan sesuai dengan harapan jika dilakukan dengan cara yang tepat dan disertai dengan evaluasi yang juga dilakukan dengan cermat. Nah, jadi jawabannya efektif atau tidak itu tergantung dengan kondisi, baik kondisi sekolah maupun kondisi siswa. Adapun
bergantung dengan kualitas psikotes itu sendiri. Apakah kualitasnya itu instrumen yang digunakan atau instrumen yang digunakannya bagus ataupun sesuai, psikotes dirancang dengan baik atau mungkin validitasnya teruji, itu bisa mempengaruhi keefektifan psikotes. Nah, perubahan dalam lingkungan pendidikan juga bisa mempengaruhi bagaimana keefektifan psikotes itu berjalan. Lalu, perlu diketahui sebelum kita menentukan ataupun sebelum sekolah menentukan apakah akan diadakan kembali psikotes atau tidak, sekolah ini perlu meninjau kembali kira-kira apakah psikotes ini memang dibutuhkan oleh siswa ataupun tidak dibutuhkan. Nah, alasan yang harus ataupun faktor-faktor yang harus diperhatikan saat sekolah menentukan apakah psikotes dijalani lagi atau tidak. Mohon maaf, tunggu sebentar. Jadi bisa dilihat dulu bagaimana pentingnya psikotes ini terhadap peminatan siswa. Ada beberapa yang harus diperhatikan yaitu psikotes ini penting untuk mengidentifikasi potensi peminatan ataupun kemampuan siswa yang mungkin belum siswa itu tunjukkan ataupun belum bisa ditunjukkan karena siswa tersebut mungkin merasa malu ataupun tidak ada wadah untuk mengungkapkan potensi itu. Kemudian juga adalah untuk membantu siswa mengenali dirinya sendiri. Jadi, siswa apalagi di usia SMA masih mengalami kebingungan ataupun biasanya bertanya-tanya sebenarnya arah hidupnya ini mau kemana ataupun setelah besar nanti mau jadi apa. Nah, adanya psikotes ini membantu siswa untuk bisa lebih bisa membantu untuk lebih mengenali dirinya sendiri. Lalu yang terakhir dengan adanya psikotes ini bisa memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa. Dukungan dan bimbingan ini bisa berupa kelas tadi ada kelas peminatan, kemudian juga dengan hasil psikotes ini siswa bisa merasa terdorong untuk belajar lebih sesuai potensinya dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari Kang Hakim ada tanggapan terlebih dahulu. Baik, izin menanggapi. Jadi diadakannya psikotes ini diadakannya lagi itu tergantung ya. Kalau misalnya psikotesnya itu bisa berjalan efektif apabila siswanya itu masih bingung mau memilih yang mana. Nah, baru diadakan psikotes. Namun, jikalau siswanya sudah memiliki kemampuan atau potensi yang dia inginkan, maka itu kurang efektif dilaksanakan psikotes tersebut karena siswanya sudah menentukan pilihannya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan, Teh. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kang Hakim tanggapannya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi, menambahkan atau mungkin menyanggah yang sudah saya tadi sampaikan. Silahkan. Ya, bagaimana dari teman-teman? Ada? Mungkin tidak ada ya. Baik, jika tidak ada lagi yang mau menambahkan ataupun menanggapi, kita karena melihat waktunya sudah mau habis, kita sudahi saja. Baik, kami dari presenter dari kelompok 3 dan juga kelompok 4 izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih atas paparan dari kita dan teman-teman. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Dengar nggak sekarang?
Sekarang ada. Ada Pak, tapi kecil. Iya ya. Padahal di sini udah gede banget ini. Ya, tolong untuk PJ memantau perjalanan diskusi dan melihat yang on kamera. Oke, materi ini adalah materi yang itu adalah materi dasar yang perlu dijadikan penguatan. Kenapa disebut dasar? Karena memang ini dari pertemuan 4 ya. Kita akan dihadapkan pada banyaknya masalah ketika kita melakukan evaluasi pada pembelajaran. Salah satunya adalah menentukan jenis dan alat tes yang mau dipakai. Nah, yang harus kalian ingat satu hal, apapun jenis dan alat tes yang dipakai, atau teknik penilaian apapun yang dipakai, Pak, mohon maaf, suaranya putus-putus, kurang jelas. iya, ya. Masih putus-putus, enggak? Sudah Pak, jelas. Ya, itu waktu kita hanya sampai pukul berapa? 11.50 ya, tapi nggak apa-apa. Dirawat dulu. Oke, menentukan jenis dan alat serta teknik evaluasi apa yang akan digunakan pada saat menjalankan pelajaran evaluasinya. Apa yang harus diingat adalah tujuannya mau apa? Jadi alat apapun yang digunakan sesuaikan dengan seperti kegiatan retest dan yang akan dilakukan kegiatan ini. Tujuannya untuk apa? Kalau kita adalah memiliki kesiapan dalam pemilihan, supaya dia mana-mana pikirannya, konsentrasinya. Yang kedua, supaya mahasiswa juga bersiap bahwa dia akan dites dan dia. Kalau post test, kenapa itu dilakukan? Yang adalah untuk mengukur tentang kesiapan mahasiswa selama melakukan proses perkuliahan. Jadi, apakah dia mengamati atau tidak bahan yang disebutkan? Apakah dia membaca atau tidak bahan yang disebutkan oleh kelompok? Itu tujuan. Lalu, ketika bicara tentang administrasi apa yang harus disiapkan? Ingat ya, penilaian itu pada prinsipnya adalah cara untuk guru mengukur tentang kemampuan siswa. Untuk diketahui kira-kira nanti gurunya akan mengajar tentang A pada semuanya, tapi dengan pola-pola yang berbeda-beda. Itu dalam kurikulum Merdeka kita mengenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu berbeda-beda. Sama tidak ada siswa dengan kemampuan yang sama, semuanya merata di satu kelas, tidak. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang mungkin bisa diganggu kalau belajar, atau bahkan harus dalam proses pembinaan, itu semuanya ada problem-problem, ada latar belakang. Nah, yang juga harus diingat oleh kalian pada saat melakukan kuliah ini adalah berlatih bagaimana cara menentukan soal itu susah, soal itu mudah, menentukan rata-rata jenis skor itu seperti apa. Karena nanti kalian harus mempraktikkan buku yang menjadi bagian kalian untuk diterapkan di lembaga pendidikan. Dan kalian lakukan analisis. Kan kalian sudah dapat satu orang satu buku ya. Nah, coba lihat, kalau sekarang kan menjelang mau lebaran, kayaknya udah konsentrasinya bingung deh. Nanti di bulan April, kalian lakukan tes untuk pemenuhan UTS. Kalau untuk UAS nanti, kalian telaah bukunya, lalu kalian cek tentang soal higher order thinking skill. Kalau perlu kalian revisi soal yang terdapat di dalam buku tersebut. Kalau dianggap tidak mengandung unsur hot. Ya. Nah, teman-teman semua,
jenis-jenis tes apa yang bisa kita gunakan untuk mata pelajaran PAI. Makanya nanti kalau memberikan contoh untuk kelompok yang lain ya, 5, 6, dan seterusnya, pastikan contohnya itu dengan menggunakan soal-soal pendidikan agama Islam supaya lebih aplikatif. Ya. Termasuk nih buat kelompok 3 dan 4, harusnya juga diberikan contoh-contoh itu, termasuk ketika bicara administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologis. Untuk di mata pelajaran PAI, bagaimana penerapannya? Nah, itu kan belum banyak pembahasannya. Ya. Oke, dan jangan lupa juga ada yang penyusunan pelaksanaan pemberian skor dan pengolahan skor. Inilah yang kemudian menjadi bagian penting dari kesepakatan antara yang mau dinilai dengan yang dinilai terkait masalah skor. Kenapa itu penting? Karena nanti paling tidak si siswa akan mengejar ketertinggalan dia dari aspek apa yang harusnya dia jadikan standar minimal ketika tidak ada scoring. Tapi kalian juga jangan kaget kalau kemudian sekarang penilaian itu tidak hanya lewat kuantitatif dan ada skor, ada angkanya. Ada juga data kualitatif yang dijadikan sebagai penilaian seorang guru kepada siswa. Itu bentuknya naratif. Karena naratif, maka yang perlu diperhatikan bagaimana guru bisa memperhatikan siswa satu persatu. Nah, memang kerepotan kita kalau guru PAI, guru PAI jumlahnya hanya 1 atau 2 orang, tapi mengajar semua kelas. Gitu. Kecuali kalau misalkan gurunya guru rumpun PAI, seperti guru akidah akhlak, fikih, Quran hadis, dan seterusnya. Itu rata-rata pegang kelasnya lebih dari 2. Ya, ada kelas 10, 12 atau 7, 8, 9. Kelasnya kelas 7, 8, 9. Tetapi maksudnya yang kalian berikan contoh-contohnya dalam pembelajaran PAI. Penting. Karena kita maksudnya mata pelajaran. Oke, itu saja dulu yang bisa disampaikan sekarang. Tolong baca lagi materinya dengan sebaik-baiknya. Filenya yang dikirimkan dibaca lagi, dibuka, dan penting untuk kalian bisa berlatih untuk bagaimana membedakan mana soal yang gampang, sedang, tinggi itu bagaimana mengukur. Itu ada alat untuk membedakan. Oke, ini untuk Hanifah kelompok berapa? Kelompok 3 dan 4 sudah selesai hari ini. Jadi minggu depan kelompok 5 dan kelompok 6. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terus untuk membaca buku dan soal-soal yang diberikan untuk persiapan UTS dan UI. Oke, demikian. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan? Bapak, nanti record ini bakal di-share gak, Pak? Nanti Record pertama kali ini. masukkan ke YouTube. Oke, terima kasih, Pak. Oke ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.